Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Mufidatul Khair akan membahas mengenai retail tradisional. Saingan retail di Indonesia semakin ketat. Hadirnya retail modern dengan bangunan yang lebih megah, sistem manajemen yang bagus, pelayanan yang prima dengan harga yang bersaing dan memanjakan konsumen membuat warung-warung dan toko retail tradisional makin terpuruk. Praktis, hal tersebut menyebabkan konsumen mulai meninggalkan toko retail tradisional dan mulai berpaling ke retail modern. Penelitian Mayer pada tahun 1988 terbagi klasifikasi kepemilikan retail sebagai berikut. Yang pertama adalah independent retail firm, outlet pengecer yang dimiliki dan dioperasikan secara independen tanpa afiliasi. Termasuk dalam kategori ini adalah warung, kios, toko kelontong yang dimiliki oleh perorangan, termasuk di dalamnya adalah outlet yang dimiliki oleh koperasi. Yang kedua adalah waralaba atau franchising, sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa di mana perusahaan induknya memberikan kepada perusahaan atau individu lain yang berskala menengah atau kecil dengan hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem tertentu melalui cara yang sudah ditentukan selama waktu tertentu dan tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah corporate chain, yaitu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih usaha atau bisnis yang saling berhubungan dalam satu manajemen dan dimiliki oleh suatu kelompok pemegang saham. Wujudnya bisa berupa pasar swalayan ataupun jaringan superstore. Jenis pertama biasanya berbentuk sederhana yang pengelolaannya dilakukan secara manual, skala kecil dan tidak terstruktur dengan baik, sehingga sering dikelompokkan dalam retail tradisional. Sedangkan jenis kedua dan ketiga umumnya berbentuk minimarket modern. Berikut adalah pembagian retail modern dan retail tradisional. Namun, ada satu hal yang perlu dicermati pada pengkategorian bisnis retail pada tabel di atas, karena menempatkan minimarket pada kolom retail tradisional. Minimarket termasuk dalam retail modern dilihat dari model pengelolaannya yang menggunakan metode penjualan dengan cara swalayan. Penjelasan sebelumnya, minimarket modern termasuk dalam retail modern, sedangkan toko tradisional masuk ke dalam retail tradisional. Untuk lebih memahami perbedaan kedua jenis toko tersebut, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah place. Minimarket modern berada di lokasi strategis, cenderung di jalan utama, dan berada di tempat keramaian. Sedangkan toko tradisional berada di lokasi tengah pemukiman, cenderung karena rumah tinggal yang dijadikan sebagai toko. Adalah price. Minimarket modern cenderung dengan harga yang sudah fixed price yang diatur oleh manajemen pusat, harga relatif murah dan bersaing karena didapat dari distributor. Sedangkan toko tradisional, harga cenderung mahal karena sumber barang didapat dengan cara kontan dari grosir atau toko lain. Harga tidak terpampang di rak pajangan. Yang ketiga adalah produk. Produk di minimarket modern cenderung lebih lengkap yang disesuaikan dengan ukuran besar toko. Sedangkan di toko kelontong, produknya cenderung tidak lengkap, namun lebih tersegmen, seperti contohnya warung sayur dan toko kelontong. Selanjutnya adalah promotion. Biasanya di minimarket modern selalu melakukan promo seperti di hari weekend dan akhir bulan. Namun, di toko tradisional biasanya atau jarang sekali melakukan promo. Selanjutnya adalah people. Karyawan di minimarket modern biasanya berpendidikan minimal SMA dan toko dikelola oleh seorang kepala toko. Ada pelatihan tentang operasional bisnis retail untuk karyawan. Toko dikelola oleh sedikit orang dengan gaji minimal UMR. Sedangkan di toko tradisional biasanya tidak memiliki standar minimal pendidikan karyawan maupun pengelola toko. Yang terakhir adalah prosedur. Konsep layanan di minimarket modern adalah berbentuk swalayan. Yang kedua, mereka melakukan pembayaran melalui cash, debit ataupun kartu kredit. Sedangkan di toko tradisional dilayani oleh pelayan toko dan dalam pembayaran cash ataupun kasbon. Menurut C 1998 dalam sebuah penelitian untuk mengungkapkan alasan utama konsumen belanja di pasar modern menggunakan atribut yang pertama, 1. Tempat lebih nyaman, kedua, adanya kepastian harga, ketiga, merasa lebih bebas untuk memilih dan melihat-lihat, keempat, kualitas barang lebih terjamin, kelima, kualitas barang lebih baik, keenam, jenis barang lebih lengkap, dan yang ketujuh, model barang sangat beragam.
Survei penelitian independen yang dilakukan oleh Tim Penelitian Independen Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM melihat adanya penurunan omset sejauh 50% lebih dalam kasus yang terjadi di pasar-pasar tradisional di Indonesia semenjak regulasi retail diberlakukan pada tahun 2000. Dalam penelitian Elni Mutmaina dan Fitri Mufrianti pada tahun 2017 yang dilakukan di pasar tradisional yang ada di Bengkulu, ada beberapa perubahan yang terjadi setelah Mega Mall buka, di mana di dalam Mega Mall tersebut terdapat beberapa retail modern, yaitu sebagai berikut. Adanya penurunan jam buka oleh retail tradisional. Yang kedua, omset turun sebesar 50%. Yang ketiga, penurunan margin laba. Mengacu Shatibi 2008 yang dalam penelitiannya memberikan solusi bagi retail tradisional dalam menghadapi tekanan persaingan retail modern. Retail tradisional dapat melakukan strategi bersaing dengan retail modern melalui penerapan model strategi win-win solution, saling menguntungkan dan saling bersinergi, seperti dalam bentuk adanya kolaborasi antar retail khusus dalam melakukan akses pasar, serta kolaborasi pemasok dalam mensuplai produk yang bermutu, peningkatan pelayanan atau manajemen sistem, perbaikan infrastruktur untuk kenyamanan calon pembeli, dan marketing yang terencana. Salah satu contohnya adalah SRC atau Sampurna Retail Community. Apa itu SRC? Berikut penjelasannya. Belajar di SRC. Apa itu SRC? SRC atau Sampurna Retail Community adalah toko kelontong masa kini yang tergabung dalam program pembinaan dan pendampingan Sampurna yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing toko kelontong. Dari luar, toko yang tergabung dalam SRC memiliki tampilan seperti ini, sehingga mudah dikenali. Dari dalam, toko SRC lebih rapi, lebih bersih, lebih terang, dan lebih nyaman ketimbang toko kelontong biasa pada umumnya. Dengan konsep toko kelontong, harga di SRC tentu akan lebih hemat. Kamu juga bisa membeli barang kebutuhanmu dengan jumlah yang kamu inginkan. Cocok banget kan kalau pas tanggal tua? Sebagai toko kelontong masa kini, SRC ada aplikasinya juga loh. Coba deh, download aplikasi Ayo SRC di smartphone-mu untuk melihat lokasi toko SRC di sekitarmu, sekaligus melihat informasi promo yang sedang berlaku. Selain itu, di SRC, kamu tidak hanya dapat menemukan keperluan sehari-hari, namun juga merasakan pengalaman belanja yang tidak kalah dengan toko modern dengan adanya pojok bayar. Toko kelontong bisa canggih juga kan? Sebagai bagian dari komitmen SRC untuk mendukung lingkungan sekitarnya, SRC menyediakan pojok lokal, yaitu tempat menjual produk-produk UKM khas Indonesia. Kapan lagi kamu bisa berbelanja dengan nyaman sekaligus turut mendukung ekonomi kerakyatan loh. Saat ini SRC sudah mencapai lebih dari 110.000 toko dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sangat mungkin ada SRC di dekat rumahmu. Nah, tunggu apa lagi? Ayo belanja ke SRC. Belajar di SRC.